Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safira Syaputri. Saya jurusan Ilmu Komunikasi kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh antar individu dengan dibantu teknologi baik analog ataupun digital dengan fungsi sebagai media yang menghubungkan antara sumber dan penerima yang bersifat tertutup. Artinya, tidak semua orang dapat membaca ataupun mendengarnya. Teknologi secara harfiah berasal dari kata Prancis yaitu la technique yang berarti suatu konsep yang dibuat sebagai upaya proses perwujudan secara rasional. Pemahaman rasional disinilah ia suatu proses yang dapat dilakukan secara berulang-ulang atau berkali-kali. Teknologi merupakan modifikasi manusia yang dikembangkan dari teknologi yang sudah ada secara alami yang kemudian diproses ke dalam media sesuai kebutuhan masing-masing. Teknologi komunikasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dari metode sederhana seperti lukisan, gua, hingga teknologi canggih seperti internet dan media sosial. Perkembangan ini membawa dampak positif dan negatif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, dan interaksi sosial. Dampak positif dari teknologi komunikasi yaitu meningkatnya efisiensi dan kecepatan. Yang kedua, perubahan dalam interaksi sosial. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Dan terakhir, transformasi bisnis. Dampak negatif dari teknologi komunikasi. Ketidaksetaraan akses. Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi komunikasi yang dapat melebar kesenjangan digital dan sosial. Yang kedua, penyebaran informasi palsu dan disinformasi. Internet dan media sosial telah menjadi sarana penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian yang dapat merugikan masyarakat. Yang ketiga, gangguan kesehatan. Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti masalah penglihatan, insomnia, dan masalah mental. Yang terakhir, peningkatan cyberbullying. Teknologi komunikasi juga dapat digunakan untuk melakukan cyberbullying dan tindakan kejahatan lainnya yang dapat merugikan korban. Contoh pengembangan teknologi komunikasi yaitu lukisan gua, telegraf, telepon, internet dan World Wide Web, media sosial, Internet of Things, kecerdasan buatan. Manfaat teknologi komunikasi yaitu mempermudah komunikasi jarak jauh seperti video call, email, dan media sosial yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang lain meskipun pisah jarak. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi pekerjaan. Kolaborasi online dan cloud computing memungkinkan pekerjaan dilakukan lebih cepat dan efektif. Mudah transaksi keuangan. Teknologi NFC mempermudah pembayaran dan transaksi tanpa uang tunai. Yang keempat, mempermudah pengolahan data. Teknologi komunikasi dapat memungkinkan pengiriman data berjumlah besar dari satu tempat ke tempat lainnya secara efisien. Yang terakhir, memudahkan mendapat informasi secara global. Dengan adanya perkembangan teknologi, kita bisa menukar informasi dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu perkembangan teknologi terjadi karena ilmu terapan menjadi lebih cepat, akurat, efisien, atau lebih kuat. Teknologi juga mengubah tatanan hidup manusia secara radikal. Untuk memanfaatkan perkembangan teknologi secara maksimal, masyarakat perlu memahami dampak positif dan negatifnya,
cerdas dalam memilah mana sisi positif dan negatifnya, dan menggunakan teknologi secara bijak, memanfaatkan teknologi untuk kemajuan.